Nah itu dia tadi sentimennya Detikers. Sekarang udah jam 4 Betul, juga. yes. Langsung aja kita masuk ke market review. Masih bersama dengan Sandra Investasiku di sini. Yeay. Dikira ada embel-embel lain. Enggak. Jika cinta dia. Udah, it's so Happy last year. Valentine. Happy Valentine's. Kok Katanya nggak mau pakai pink pink. Itu It's adanya not ini. pink. ganti Pink nggak Mbak salmon, Sandra? pink Ganti nggak Mbak salmon. Sandra? Harus sama banget ya pinknya. Katanya mau pink, kan kita bergradasi. Mana nih nggak bergradasi? Gak tahu kita adanya Harus ini. pink Fanta kan. Iya harusnya. Asik. Oh Justin, oh Justin. Aduh. It's like you're Justin. my mirror. Yay. Apa sih gak Ada Y, kompak? ada O, ada W. Gak kompak. Ini kalian ketawa-ketawa emang market kita happy hari coba ini. kita Happy dong. lihat. Masa sih akhir Happy pekan kan? orang Happy enggak jualan dong. semuanya apa banyak duit mereka buat beli coklat sama bunga. Ih, itu ngaruh gak sih hari ini? Enggak Mbak sih. Sandra, Boleh nggak gue Sayangnya dijawab? enggak. Ngaruh nggak? Soalnya penasaran. hari ini Sayangnya tuh enggak. hijau sepanjang hari. Wih, Tadi dibukanya di level 6.614 dan hari ini ditutupnya di level 6.638. Sebenarnya nggak sepanjang hari ya, Iya. sempat Sempat turun ya. turun ke turun. 610 ternyata. 0,38% hari ini. tapi Ya, hijau kenaikannya. lah. Bener. Menguat terbatas kan sesuai prediksi kemarin. Mm-mm. Menguat terbatas. Ya oke lah. Dan sektornya itu ada di semua ini hampir hijau, hanya satu yang gak hijau, kesehatan. Malah Sektor kesehatan. Mungkin kemarin sempat taking profit ya setelah udah ada beberapa kenaikan. Nah ini mumpung ya sih udah ditutup juga, Pocut mungkin juga mau boleh bacain indeks harga saham di regional yang lain ditutup di level berapa aja, Cut? Ini Global yang ya, mana global. sih Pak? Tolongin dong. Tolongin dong Pak. Iya ini. Global. Ini kan Iya, indeks ada Dow nih Jones berapa Dow tuh? Jones itu di 44.711,43. Ada Nasdaq 19.945,64. Ada Russell. Wih. Ya gak apa-apa dong. Kayak 2.282,18 tuh kira-kira. Coba kita lihat yang lain ya. Iya. Kalau regional sebenarnya kita menguatnya bareng-bareng ya, Mbak? Iya Yang lain itu juga pada S&P menguat, yang Amerika menguat ya, Dow Jones menguat, Hang Seng Iya. menguat, rata-rata semua pada hijau, kecuali Jepang, Shanghai, ya itu masih merah tapi merahnya merah dikit. Nah kalau dari data global itu Amerika yang kemarin data inflasi produsen ya, produsen inti itu datanya oke sih bagus, jadi berkurang, jadi inflasinya tidak naik seperti inflasi yang konsumsi. Tapi ini datanya masih di bawah target konsensus kayak gitu. Tapi kalau melihat data ini berarti ya penurunan suku bunga bakal tertunda lagi karena datanya masih bagus gitu. Apalagi ada data jobless ya, pengangguran itu juga datanya menurun penganggurannya. Walaupun ekspektasinya sebenarnya di mereka itu turunnya masih agak lebih banyak daripada ekspektasi yang dibuat ini konsensus gitu. Jadi pokoknya overall ini data ini menunjukkan ya kalau the Fed jadi nggak perlu buru-buru turunin suku bunga gitu. Higher for longer. Betul, higher for longer. Plus ada kemarin itu ini ya Donald Trump sama Presiden China Xi Jinping tuh komunikasi lagi. Terus ada rencana tarif dagang yang timbal balik. Oke. Gitu. Jadi ya mesti dipantau lagi itu mau seperti apa gitu. Kan timbal balik Amerika mau kenain 25% tadinya, kan berkurang di 10%, ditunda sebulan. Nah dari China juga mau ngasih tarif juga, Balas lagi kayak gitu. Dan itu juga masih tertunda gitu. Kita nggak tahu nih mulainya kapan gitu. Dan karena ketidakjelasan ini masih bingung nih ya, bukan masih bingung ya, masih nggak jelas kapan berlakunya, harga emas naik lagi nih. Jadi kalau emas itu semakin naik menandakan ya global kita tuh Dunia masih sedang belum, tidak baik-baik saja. masih belum ada kepastian mau kemana
Iya, iya. kayak gitu. Iya, ini kalau dilihat kalender untuk minggu depan kan ada rencana untuk pengumuman suku bunga BI 7 Days Repo Rate ya Mbak? Iya Indonesia ya. Gimana konsensus pasar Mbak? Nah kalau misalnya lihat dari data kan ada data terbaru nih ya. Data terbarunya tuh data suku bunga obligasi dan itu mengalami penurunan. Nah pertanda itu kalau penurunan suku bunga Indonesia itu akan menguat, tapi itu masih spekulatif, jadi kita masih tetap harus nunggu. Oh berarti Tapi sudah ada. kemungkinan akan dipangkas. Iya kemungkinan akan dipangkas suku bunga Indonesia. Cuman karena dari suku bunga obligasi turun ya gitu. Cuman ya itu masih spekulatif lah, masih belum pasti gitu. Jadi tetap masih kita pantau gitu. Dan kalau kita lihat juga minyak juga ya, kemarin udah turun banyak kan ya. Tapi sekarang mungkin nanti akan bervolatile, mengingat juga kan udah di stop tuh Iran, nggak boleh produksi banyak-banyak gitu kan. Kalau misalnya ada satu produksi minyak dibatasin, berarti kan harga minyak nanti akan naik ya, karena banyaknya permintaan, suplainya berkurang. Permintaannya tetap. Iya. Kalau apalagi kalau Amerika nggak bisa counter semua gitu, seluruh dunia kayak gitu. Benar, makanya kalau misalnya kita punya pacar, hubungannya ya. Terus pacar kita tuh diminati banyak orang, Wow. harga jualnya tinggi. Pak, mohon maaf, itu pacar apa saham Pak? Sama hukum supply demand juga. Betul. Kalau Bener. kalau percintaan apa yang harus kita lakukan? Apakah sama? Kita harus Ya, menjualnya. Kalau banyak diminati, kerja yang banyak biar barang uangnya langka dong banyak. berarti. Hah? Barang langka. Iya, Bisa jadi. Banyak diminati. Tapi kan wanita itu bukan barang. Asik. keren. Apa dong? Apa Pak? Sesuatu yang langka. Iya manusia, makhluk hidup aja, partner. Oh, sama kayak kucing oke. gitu makhluk hidup. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Bisa ya. Berdua kita hadapi dunia. Udah ya? Udah cukup. Mahal suara gua. Wow. Oke. Kalau minggu depan itu ada pengumuman BI 7 Days Repo Rate dan kemungkinan ada pemangkasan suku bunga, berarti saham-saham apa nih yang akan bakal terima durian runtuh? Mbak? Perbankan tentunya. Perbankan. Properti, teknologi. Perbankan, properti, teknologi. Iya. Berarti 3 dari itu. sekarang udah bisa nyicil tuh 3 jenis saham itu. Boleh aja. Tapi kan tetap dicicil ya, harus lihat ya wait and see kan. Karena masa ekonomi globalnya masih belum terlalu jelas nih arahnya mau gimana gitu, belum masih bisa ngebaca. Kalau pas lagi katakanlah 3 sektor itu yang menarik untuk ditelisik gitu ya ketika momentum itu, by emitennya sendiri apa yang jadi pertimbangan kita memilih selain daripada jumlah uang yang kita miliki gitu, apa Mbak Sandra? Kayak misalnya bank yang ini cukup baik ya nanti pergerakannya, apa biasanya pertimbangannya? Oh, kalau itu kalau untuk ya? sekarang kan semua serba market tuh udah berubah ya. Banyak yang bilang 2025 fundamental is dead gitu kan. Mau trading juga susah gitu ya. Konglomerat juga saham-sahamnya pada turun semua gitu kan. Tetap sih kalau kita mau masuk gitu lihat inflow aja. Lihat inflow. Mau asing atau misalnya domestik gitu. Begitu banyak yang masuk, terus kita lihat juga prospeknya ke depan oke gitu. Mungkin ataupun kalau mau trading misalnya jangka waktu dekatnya oke, ada sentimen positif yang bisa mengangkat gitu, mengangkat. Nah itu oke, kita bisa masuk kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya itu lebih banyak lagi, Ke Discord. lebih detail Ke lagi, Discord. ke Discord. Discordnya bisa di-scan lewat barcode ini guys. Iya. Ini kan. Tuh. Ya. Kayak hari ini aja kan ya market sebenarnya hijau, Tunjuk tapi lagi. hijaunya nggak banyak banget ya. Tapi karena tradingnya bareng AI, Jadi gak konsentrasi loh Mbak Sandra. jadi AI memperlihatkan mengasih signal saham-saham yang aktif gitu, yang volumenya oke dan pergerakannya menguat kayak gitu. Contohnya per hari ini tuh muncul tiba-tiba saham-sahamnya, tapi ini disclaimer on ya. Saham-sahamnya MNC Group 3 nih yang muncul di kita. Ada Kepik, ada MNCN sama BMTR. Oke. Nah kalau kita lihat grafiknya itu menandakan masih naiknya masih ada kemungkinan naik ya di minggu depan kayak gitu. Itu menandakan berarti
oh minggu depan udah ada signal nih buat minggu Oke. depan kita harus perhatikan saham Iya, apa iya. gitu. Beli apa ya nanti awal pekan depan ya? Asik. Beli Nah, Uangnya ada lagi belum ada nih. tapi Kalau yang mau sedih ya Pak. keepnya harian atau yang enggak yang trading cepet gitu. Ini juga ada banyak nih signalnya juga keluar nih yang dari AI ini. Salah satunya ada saham perbankan, Iya. Arto, Mhm. BBTN. Mhm. Terus udah gitu ada saham emas, BRMS gitu. Dan beberapa hari kemarin kan kalau perhatiin saham-saham emas itu mulai naik ya, kayak MDKA, HRTA, Arci, BRMS, itu muncul semua signalnya di kita. Gitu. Oh, Berarti itu which menandakan means oh sentimen AI-nya emas. ternyata Iya. berjalan dengan baik. Iya, padahal AI-nya itu belum connect sama sentimen ya, hanya connect dengan Oh, volume I pergerakan see. dan mulai pergerakan harganya yang bergerak naik. Tapi kalau kita kaitin sama berita sama sentimen ya itu korelasinya dengan harga emas Iya. yang lagi naik kan gitu. Ya, itu bisa jadi pertimbangan lebih kuat lagi ya Iya. ditambah sentimen tadi Iya. ya. Jadi mempermudah kita deh untuk Benar. tahu mana Bukan yang serta-merta memang kalau pakai AI kita tuh bisa langsung percaya langsung, harus Betul. ditambah lagi dukungan Iya, lain. Tapi paling betul. tidak satu step kita sudah lewati Bisa. dengan lebih Iya, cepat iya, gitu iya, ya iya, Mbak. iya. That's why Feedstock AI AI. With investasiku. ada Gitu. di sini. Jadi kalau mau yang dipandu sama kita, sama investasiku di Discord ini bisa masuk. Mana kan dipandu kan. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Biar biar nggak mati lampu ya Iya, sayang. benar. Iya kan? Benar. Benar. Harusnya Jangan mati lampu. Kalau mati Jangan lampu, sampai mati lampu. tetap bisa trading sekarang kalau mati lampu sih. Kan Yang nggak penting pakai nggak komputer. mati Iya. kuota ya. Yang penting nggak mati internet. Iya. Benar. Sama baterai. Baterai ya kan Baterai juga penting. bisa. Jangan sampai mati listrik ya sayang. Jangan habis pulsa gitu. Oh, Harusnya ada orang yang bikin lagu jangan sampai habis pulsa sih. Oh iya. Jangan sampai Enggak, mohon maaf tapi kalau pulsa zaman dulu banget Pak. Iya, kalau sekarang udah kuota. enggak ya kuota ya. Ya kan beli kuota bisa pakai pulsa. Betul, tapi kayaknya sekarang udah jarang. Iya. Apalagi nanti kuotanya mau ada yang dipermurah tuh. Yang dari salah satu emiten di Indonesia. Oh, yang Program Adi- Pak Hasim nanti tuh Nah. 100.000 kuotanya bisa sampai 100, kecepatannya bisa 100 Mbps. Oh, Wow. iya. Wow. Karena zaman sekarang ya udah penting ya Penting. infrastruktur yang internet itu ya paling. Iya, kalau nggak ada internet kayak bingung mau ngapain. Kayak tadi pagi tiba-tiba gue keluar rumah, ya kan, pengen ngopi rencananya, ini apa namanya? Kuotanya habis. Kuotanya habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nyetel lagu juga nggak bisa. Hari Gua ke rumah gini temen gua gitu ya. Pagi-pagi ngetok, gue boleh numpang wifi dulu nggak? Mau ngisi paket. Ya gimana dong Pak? Kenapa nggak SMS gue aja, gue kirimin pulsa. Iya. Pulsanya nggak ada Pak. Masalahnya pulsanya aja nggak ada Pak. Ya udah, gue auto debat pulsa tiap bulan kalau sekarang. Nah Oke, iya, biar tagihin. Ini saksinya Detikers sama Mbak Sandra ya, sama semua itu yang ada di ruangan Kita itu. siap jadi tim penagih. Ya, oke, Ya. siap. Enggak ada notaris di sini, nggak ada yang jadi saksi sah secara hukum. Oke, nanti Ada yang gue manusia. kasih ya ke notaris disahkan ya. Iya. Kita selesaikan market review hari ini, Detikers. Terima kasih Mbak Sandra. Terima Terima kasih. Mari kita